warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, Has TV kembali lagi hadir di sela-sela aktivitas Anda. Selama 10 menit ke depan, Has TV akan memberikan berita terbaru mengenai kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bersama saya Nurafa Kamilia, Has TV selengkapnya. Berita pertama, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menerima kunjungan kehormatan dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Perwakilan Banten yang terdiri dari Komite 1, 2, dan 4. Pertemuan di ruang rapat rektor ini bertujuan memperkuat silaturahmi dan sinergi dalam memajukan pendidikan Islam serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Banten. Turut hadir jajaran pimpinan kampus, mulai dari wakil rektor, para wakil dekan, hingga perwakilan mahasiswa. Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Profesor Wawan Wahyudin, menyampaikan terima kasih dan memohon doa agar kampus terus berkembang. Anggota DPD Republik Indonesia Komite 1, Hajah Ade Yuliasi, menegaskan kehadiran mereka sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan Islam, guna menciptakan SDM unggul yang siap hadapi tantangan industri. Sementara, Dr. Ali Alwi dari Komite 4 mendorong kerjasama yang didukung data valid agar bantuan bisa tetap tepat sasaran sebagai penguat identitas keislaman Banten. Pertemuan dilanjutkan dengan forum group discussion. Wakil Rektor 3 menyampaikan aspirasi mahasiswa, termasuk tambahan laboratorium dan bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu. Tanggapan langsung dari DPD Republik Indonesia yang ingin segera mengajukan proposal basis data agar dukungan dapat segera diwujudkan. Beralih ke berita selanjutnya. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten kembali menerima kunjungan delegasi dari Kuwait yang dipimpin oleh Syekh Muhammad Faisal pada hari Rabu 31 Juli 2025. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, guna memastikan kesiapan pembangunan masjid di kawasan kampus. Delegasi disambut hangat oleh jajaran rektorat, termasuk Wakil Rektor 2, Dr. Subhan, para dekan, dan pimpinan lembaga kampus. Dalam sambutannya, Dr. Subhan menyampaikan terima kasih dan menjelaskan bahwa masjid yang direncanakan di lahan 50 x 50 meter ini akan menjadi pusat ibadah, pembelajaran, dan kajian ilmiah bagi 13.000 mahasiswa dan seluruh warga kampus. Syekh Muhammad Faisal menekankan pentingnya tolong-menolong dalam kebaikan, serta menyatakan kesiapan pihaknya untuk membiayai seluruh pembangunan masjid, termasuk menyediakan rumah bagi imam yang akan didatangkan dari Kuwait. Ia juga meminta gambaran detail kebutuhan masjid agar pembangunan sesuai dengan harapan. Rektor UIN SMH Banten, Profesor Wawan Wahyudin, yang berhalangan hadir, menyampaikan terima kasih kepada para donatur yang telah 3 kali meninjau lokasi, serta mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat. Beliau berharap pembangunan masjid ini menjadi amal jariah dan pendorong kemajuan UIN dalam menegakkan agama, bangsa, dan negara. Beralih ke berita ketiga. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten resmi melantik Profesor Dr. Haji Muhammad Isom MA sebagai rektor periode 2025 sampai dengan 2029, menggantikan Profesor Dr. Haji Wawan Wahyudin yang telah menjabat selama 4 tahun. Acara serah terima jabatan dan pembinaan pegawai digelar khidmat di Auditorium Gedung Rektorat pada Rabu 6 Agustus 2025. Dihadiri oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Banten, jajaran pimpinan, serta seluruh sivitas akademika. Dalam sambutannya, Profesor Wawan menyampaikan rasa syukur atas berbagai capaian selama masa kepemimpinannya. Akreditasi kampus naik ke predikat unggul. Jumlah guru besar mencapai 22 orang. Berdirinya mahad, daycare,
klinik paripurna, serta rencana pembangunan masjid dari donatur Kuwait. Ia berharap capaian ini terus ditingkatkan, termasuk dalam pembangunan SDM dan program DWP. Rektor baru, Profesor Isom, menegaskan bahwa kepemimpinan harus berlandaskan kebutuhan institusi, bukan keinginan pribadi. Ia mengutip Al-Quran dan kisah Nabi Musa sebagai dasar pemilihan pemimpin yang kuat dan amanah. Ia juga menekankan pentingnya setiap pemimpin memahami milestone UIN Banten agar membawa kemajuan yang berkelanjutan. Profesor Isom berkomitmen memperkuat kualitas akademik, terutama dengan menambah guru besar, khususnya di Fakultas Syariah. Ia juga mengajak seluruh sivitas menjaga kampus yang damai, religius, dan bermoral. Acara diakhiri dengan penyerahan jabatan Ketua DWP dari Hajah E.N. Nur Aini kepada Hajah Siti Zahrotul Jannah Isom, serta momen kekeluargaan saat seluruh hadirin menyalami mantan rektor dan rektor baru sebagai bentuk penghormatan dan dukungan. Berita terakhir pemirsa, semangat kolaborasi memperkuat literasi keuangan syariah hadir dalam Seminar Nasional BPKH Mastering Class di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Rabu 6 Agustus 2025. Kegiatan hasil kerjasama Badan Pengelola Keuangan Haji, Bank Muamalat Indonesia, dan UIN SMH Banten ini diikuti sekitar 100 peserta dari kalangan akademisi, tenaga kependidikan, hingga perwakilan lembaga keuangan syariah. Rektor UIN Banten, Profesor Dr. Haji Muhammad Isom MA, mengapresiasi peran BPKH dalam mengelola dana haji secara transparan dan berprinsip syariah. Ia menyoroti kemajuan layanan haji dan menegaskan bahwa pengelolaan haji adalah amanah besar yang harus dijaga dengan integritas. Profesor Isom juga mengungkapkan keterlibatannya sebagai salah satu cendekiawan muslim yang ditugaskan Kemenag menyusun kajian pengelolaan haji, serta membuka wacana tentang masa depan BPKH, apakah tetap di bawah Kemenag atau berdiri sebagai badan pengelola haji yang mandiri. Sejumlah ahli hadir memberikan materi, mulai dari pengelolaan keuangan haji berbasis syariah oleh BPKH, peran Ziswaf dalam Baitul Mal Muamalat, produk perbankan syariah dari Bank Muamalat, hingga pentingnya perencanaan keuangan syariah bagi generasi muda yang disampaikan oleh Bima Raditya. Seminar ini menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran dan literasi keuangan syariah di kalangan akademik dan masyarakat. Sekian berita yang bisa Mas TV sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.